Selamat pagi Jemaat RMB yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan sama-sama bersatu hati, kita mau ibadah, kita mau memuji menikah nama Tuhan. Mari sebelumnya kita mau bersatukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, kami boleh berkumpul bersama-sama, kami datang dengan penuh kerinduan untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau, untuk kami boleh meninggikan, memuliakan nama-Mu. Karena kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu untuk hidup kami, terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang boleh kami alami Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Terima kasih Bapa, biarlah pagi hari ini Tuhan bersama-sama kami umat-Mu Tuhan, yang kami ada di tempat ini, kami boleh datang, kami memuji, kami memuliakan, kami mau bersorak bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari saya undang semuanya bagi berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan kita. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang layak terima pujian dan penyembahan kita umatnya. Nama yang berkuasa, nama yang mulia, Engkau yang perkasa di bumi di surga. Takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku. Takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan.
Yesus Kristus Tuhan. Dia Allah, dia layak dipuji, disembah di tengah-tengah. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang bertata di atas puji-pujian umat-Nya. Kami menyembah-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Mari silakan duduk jemaat yang Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau ingat pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita minggu yang lalu, bahwa Tuhan adalah Allah yang setia dengan janji-janjinya. Tuhan Allah yang tidak pernah lupa akan janji-janjinya, dan kita percaya bahwa Dia Tuhan yang akan menggenapinya di dalam hidup kita. Dan bagian kita umat Tuhan, untuk kita tetap percaya, untuk kita tetap berharap, untuk kita terus menghidupi janji-janji dalam hidup kita. Dan kita percaya pada saatnya kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan pada kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan, lebih lagi kita memuji, menyembah, dan kita mau nyatakan betapa kita mau terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Haleluya. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan
janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Oh, yang mempercayakan hidupnya pada Tuhan, sekali lagi katakan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu. Ini iman kami Tuhan, kami mau katakan untuk selamanya. Kami punya iman kepadamu Tuhan. Tuhan tak pernah gagal. Saya katakan, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Haleluya. Kaulah yang setia, Kau menggenapi janji-Mu. Haleluya. Kaulah pengharapanku. Imanku teguh dalam-Mu. Haleluya. Haleluya. Kiralabaya shanda da 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 da. Kiralabaya shanda da 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 labaya se. Haleluya labaya shande. Haleluya. Kiralabaya shanda da da. Kiralabaya shanda. Haleluya. Haleluya. Kiralabaya shanda da 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 da. Kiralabaya shanda. Pagi hari ini kami mau terus menaruh Tuhan, meletakkan iman kami kepada perkataan-Mu saja Tuhan. Kiralabaya shanda la 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 la. Ingatkan kami kembali Tuhan, apa yang Tuhan pernah firmankan pada kami. Baik pada kami pribadi lepas pribadi secara khusus, maupun yang Kau katakan melalui pesan Tuhan. Melalui apa yang Kau katakan Tuhan kepada kami melalui firman-Mu. Biarlah kami boleh terus pegang teguh apa yang menjadi perkataan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Karena Kau jadi Tuhan dalam hidup kami. Kiralabaya shanda dalam kalau sumber kekuatan kami. Firman-Mu Tuhan yang menghidupkan kami Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Oh, pengharapan kami dalam-Mu takkan pernah sia-sia. Haleluya. Kau yang berjalan bersamaku melewati badai hidup. Kiralabaya shanda dalam. Haleluya lalabaya sande. Biarlah Engkau limpahkan kekuatan yang baru kepada setiap kami pagi ini. Kami minta pengurapan-Mu Tuhan yang baru Kau curahkan kepada setiap kami. Untuk
kami menjadi orang-orang yang terus teguh berpegang kepadamu Tuhan. Iman kami terus teguh di dalam Engkau Tuhan. Tidak ada yang dapat menggoyahkan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama sekali katakan. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Sama-sama kita mau katakan lagi. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah Adalah benar apa yang kami nyatakan melalui pujian bahwa Engkau Tuhan gak pernah gagal. Apa yang Kau katakan, apa yang Kau ucapkan, apa yang Kau janjikan adalah suatu hal yang pasti di mana Engkau akan menggenapinya. Engkau bukan manusia sehingga Engkau berdusta. Masakan Engkau berfirman dan tidak melakukannya. Bila pagi ini Bapa, siang ini kami boleh semakin dikuatkan bahwa dari pihak-Mu Engkau gak pernah salah. Tapi kami juga mau mengintrospeksi, mungkin dari pihak kami sebagai orang percaya, yang kami sudah tidak menanti-nantikan lagi. Oleh sebab itu biarlah Bapa, pesan yang kami boleh dengar selama 2 minggu terakhir ini boleh semakin menguatkan kami bahwa Engkau akan melakukan apa yang Engkau janjikan. Engkau akan menggenapinya. Berbicara oleh sebab itu buat kami Tuhan, kami butuh kekuatan perkataan-Mu Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu sampaikan buat kami Tuhan, untuk kami tangkap dan kami hidupi. Segala pujian, segala hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Yesus. Setiap kita Bapak Ibu Saudara siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Wow, luar biasa. Oke, puji Tuhan. Pesan yang akan saya sampaikan, pesan Tuhannya adalah gini. Tuhan mencurahkan hujan atas benih yang ditabur. Wow, Tuhan mencurahkan apa? Hujan atas benih yang ditabur. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti pesan Tuhan di minggu lalu tentunya akan semakin diteguhkan, akan semakin paham bahwa selama 2 minggu terakhir ini Tuhan lagi bicara soal benih. Ya, saya juga kaget sekali bahwa melihat bahwa wow, Tuhan lagi lanjut terus nih. Bahkan Tuhan kasih hujan supaya benih itu jadi, supaya benih itu bertunas. Ya Tuhan pengen, Tuhan ingin setiap kita anak-anaknya mengalami perkara-perkara yang luar biasa dari Tuhan. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara kembali kepada prinsip benih dulu. Saya nggak tahu ya, apakah Bapak Ibu Saudara adalah orang yang suka bercocok tanam. Kalau saya bukan tipe yang bercocok tanam, saya tipe yang pakai hasilnya aja. Ya, buah-buahan saya makan buah-buahnya tapi saya nggak nanam gitu ya. Beda pada David ya, saya menanam pisang Pak. Dan berbagai buah-buahan yang lain. Oke, saya mau ngomong, sampai lupa ngomong apa. Prinsip bercocok tanam adalah gini, apapun benih yang kita tabur, apapun bibit yang kita tanam Bapak Ibu Saudara, kita tahu lah dari SD, SMP kita tahu pelajaran tentang bercocok tanam bahwa benih yang kita tabur, bibit yang kita tanam itu nggak tumbuh begitu aja kan, perlu tindakan lanjutan. Misalnya apa? Disirami, ya dipupuki. Karena ternyata air itu sangat bermanfaat, bukan bermanfaat, air itu sangat dibutuhkan si benih itu
supaya si benih itu bertumbuh. Ya, kita bersyukur kita tinggal di Jawa Barat, ya, di kota Bandung yang curah hujannya sangat berlimpah, sehingga nggak sengaja nanam aja tumbuh gitu. Ya, saya ingat sekali tahun lalu ada gerakan untuk nanam Bapak Ibu Saudara. Jadi gini, supaya menghindari supaya pohon-pohon bertumbuhan, makanya kalau habis makan apa katanya ya, coba tabur ke rumah tetangga, enggak. Coba taburlah dimanapun supaya minimal ada yang tumbuh gitu. Ya saya pernah praktekkan, saya habis makan pepaya, saya lempar ke taman belakang dan jadi pohon pepaya, Bapak Ibu Saudara. Lumayan. Intinya adalah gini, setiap benih yang ditabur, bibitnya ditanam itu butuh air. Ya, karena air itu akan membantu proses supaya si benih itu akan membuka, ya. Akan ada tadi saya sempat sampaikan ada kelembapan air yang akan membantu si benih itu akan bertunas, ya. Makanya di daerah-daerah yang sangat kering dan sedikit sekali curah hujannya, makanya daerahnya kan gersang kan, nggak banyak pohon-pohon yang tumbuh. Tetapi terlepas dari yang namanya wilayah atau dimanapun, tapi pesan Tuhannya adalah gini, Tuhan lagi mencurahkan hujan saat ini. Benih yang ditanam itu akan menghasilkan tunas dan sedang menghasilkan tunas. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oke, kita langsung buka dulu ayatnya, Yesaya 30 ayat 23. Saya mau ajak kita baca sama-sama satu ayat ini, diambil dari Yesaya pasal 30 ya. Oke, sudah terpampang 1, 2, 3. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Wow, ini luar biasa. Ya. Dan Tuhan nyatakan bahwa Dia sedang mencurahkan hujan supaya benih itu mendapat air supaya bertunas. Dan tunas itu sudah mulai bertumbuh. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Tinggal benihnya apa nih gitu ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, latar belakang dulu tentang ayat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau baca Yesaya 30 itu ada beberapa penggalan. Ini tentang bangsa Israel yang dibuang ke pembuangan, ya, kaum Yehuda yang dibuang ke pembuangan Babel. Kemudian ada masa di mana mereka selesai menjalani hidup di pembuangan dan mereka akan kembali. Nah, kalau kita baca begitu aja satu perikop itu, kadang-kadang kita baca di dalam mungkin kita melihat keadaannya sama, tetapi ada sesuatu yang menarik di Yesaya 30 ini. Kalau kita baca dari ayat 1 ayat 17, itulah masa-masa teguran Tuhan lewat Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Karena pelanggaran-pelanggaran dan mereka bertindak dengan sekehendak diri sendiri dan Tuhan ingatkan dan mereka bandel dan mereka masih melakukan hal-hal yang Tuhan udah peringatkan jangan lakukan, masih mereka lakukan. Akibatnya suatu hari mereka dibuang ke pembuangan Babel. Nah, tadi kan ayat 1 sampai 17. Nah, ayat 18 sampai 26 adalah masa ketika mereka selesai menjalani pembuangan 70 tahun. Disitulah masa di mana Tuhan mau memulihkan keadaan bangsa Israel. Wow. Nah, tapi lewat ayat-ayat dari 18 sampai 26, di situ kita akan belajar lebih lagi tentang sifat Tuhan. Betul Tuhan menghukum bangsa Israel karena kebandelannya, karena pelanggarannya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang punya ketegasan yang gak bisa ditawar. Betul mereka akhirnya dibuang ke pembuangan. Tapi dari situ kita melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sayang sama umatnya. Ketika mereka dibuang ke pembuangan, Tuhan selalu menyertai mereka yang seringkali gak disadari oleh umatnya. Selesai mereka menjalani pembuangan 70 tahun, Tuhan panggil mereka untuk mereka bertobat dan berseru dan mengarahkan pandangannya sama Tuhan kali ini untuk berjalan sesuai tuntunan Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah menanti-nantikan, kita buka ayat 18. Tuhan menanti-nantikan saat Dia mau mencurahkan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kenal sifat Tuhan, Tuhan kita gak pernah pelit, katakan amin. Yang sering kali disalahpahami oleh orang percaya bahwa Tuhan mana?
Mana janjimu? Oh Tuhan, di situ dikatakan sebab Tuhan menanti-nantikan. Tuhan yang gak sabar untuk melimpahkan sesuatu. Dia menantikan saat yang tepat di mana umatnya datang kepadanya. Yang sering kali lama bukan Tuhannya yang lambat-lambat. Tapi mungkin dari pihak si orang percayanya yang tidak terlalu peduli sama Tuhan. Tuhannya yang gak sabar, ayo kembali, aku akan mencurahkan sesuatu yang luar biasa. Lewat ayat ini kita akan semakin mengenal Tuhan. Wow, Tuhan itu gak pernah mau berlambat-lambat, Tuhan gak mau nahan-nahan sebetulnya sama kita. Oleh sebab itu lewat ayat ini juga Tuhan mau kita belajar bahwa kalau dari pihak Tuhan gak pernah menahan-nahan, biarlah dari pihak kita juga jangan ragu-ragu untuk datang sama Tuhan. Biar itu bersambut Bapak Ibu Saudara. Tapi lewat pesannya, ada hal yang Tuhan mau curahkan atas kita. Nah ini yang boleh kita tangkap Bapak Ibu Saudara. Jadi memang dia pribadi yang tegas. Bahwa pelanggaran yang tidak bisa ditolerir, ada konsekuensinya. Dan itu gak bisa ditawar, bangsa Israel keluar dari Israel untuk ke pembuangan Babel selama sekian puluh tahun, 70 tahun. Tetapi Tuhan berkata, ayo sekarang balik sama aku. Aku akan melimpahkan sesuatu. Ya, bahkan Tuhan bilang begini, aku akan mencurahkan hujan. Supaya benihmu menghasilkan buah yang luar biasa. Ya. Tuhan memang gini Bapak Ibu Saudara, proses tetap harus dilaksanakan. Karena gini, kita berurusan dengan Bapa yang baik, dengan Tuhan yang dahsyat, tapi kita juga berurusan dengan pribadi guru yang luar biasa. Di setiap pelanggaran ada konsekuensinya, dan di setiap pelanggaran konsekuensi yang si orang percaya tanggung, selalu ada unsur pembelajaran di dalamnya. Apa yang bikin lama? Yang bikin lama seringkali bukan Tuhan yang lambat, orang percayanya yang lama nangkepnya. Padahal di setiap pergumulan, di setiap masa-masa yang gak enak yang Tuhan izinkan kita alami. Sebetulnya di situ ada berbagai hal ya. Tuhan ingin supaya kita belajar sesuatu. Tuhan supaya kita menaruh harap lebih lagi sama Tuhan. Tuhan mau supaya kita lebih terbangun lagi imannya sama Tuhan. Jadi ada banyak hal yang Tuhan mau kita belajar di masa-masa gak enak. Nah pada saat kita tersadarkan si orang percaya ini, maka Tuhan sebetulnya gak mau berlambat-lambat. Ngapain berlambat-lambat, orang kita anaknya, katakan amin. Nah oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita belajar sesuatu ya. Nah tadi bicara soal bahwa Tuhan gak mau berlambat-lambat, dia menanti-nantikan saat untuk melimpahkan sesuatu yang luar biasa. Nah pesan Tuhan di situ dikatakan apa? Tuhan mencurahkan hujan atas benih yang ditabur. Nah saya mau sampaikan tentang proses hujan yang terjadi di masa itu di daerah sana. Karena gini Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak paham tentang hujan yang dicurahkan ini nanti kita akan bingung ya. Tapi dengan kita paham hujan yang dicurahkan Tuhan di masa itu di daerah sana, kita akan belajar seperti apa cara Tuhan bekerja ya. Kenapa kita harus belajar hujan? Beda soalnya kondisi musim di Indonesia dengan di tanah Israel sana beda Bapak Ibu Saudara. Kita limpah sekali dengan hujan. Ya, di daerah Khatulistiwa, di daerah tropis, hujan bisa kapan aja. Memang sih ada musim hujan, ada musim kemarau. Tetapi kalau mau hujan, hujan aja gitu. Sekarang juga kan mestinya masuk musim kemarau kan. Tapi yang namanya hujan tiap hari. Bahkan 2 hari yang lalu kan ada daerah kalau nggak salah di Dayakolot kan banjir. Artinya kalau bicara soal hujan, kita udah nggak heran soal hujan. Tetapi bicara tentang yang dimaksud dengan hujan ini di masa itu, di tanah sana. Hujan itu nggak setiap saat. Hujan itu sangat jarang curah hujannya. Nah ada 2 jenis hujan yang kita sering dengar di Alkitab Bapak Ibu Saudara, khususnya perjanjian lama. Apa 2 tipe hujan itu? Hujan awal dan hujan akhir. Ini bukan sekedar lagu hujan awal dan hujan akhir, tapi memang ini yang terjadi di daerah sana. Hujan awal itu dicurahkan di bulan Oktober-November. Hujan awal itu tujuannya adalah apa? Hujan dicurahkan untuk membasahi tanah. Oleh sebab itu masyarakat di tanah sana, di Israel sana udah paham. Kalau hujan itu dicurahkan bulan Oktober-November, maka bulan September mereka mulai menanam benih. Nah kalau saya sebutkan bulan, saudara jangan, ada sesuatu di bulan September. Enggak, ini cuma contoh aja. Ya, karena penekanannya bukan itu. Jadi masyarakat di sana mulai nanam benih di bulan September. Karena mereka tahu bulan Oktober, November ada hujan awal.
The early rain, ada the early rain dan the later rain. Nah, di hujan awal ini, hujan dicurahkan untuk mengairi. Makanya masyarakat sana kan tanam benih, nanam benih, nanam benih. Kenapa? Karena mereka tahu akan ada hujan dicurahkan. Hujan itu dibutuhkan, air itu dibutuhkan si benih. Supaya benih itu, tadi saya sampaikan supaya memperoleh apa tadi? Kelembapan. Jadi air itu sangat dibutuhkan si benih supaya benih itu lembab sehingga memudahkan si benih untuk melakukan proses apapun namanya pembuahan. Ya, ada tunas-tunas yang muncul. Itu terjadi di hujan awal. Nah kemudian waktu berjalan kan, setelah bertunas kan ini terus kan, terus bertumbuh. Sampai masuk bulan musim semi di bulan Maret April. Di situ ada hujan yang kedua dicurahkan. Ini dikatakan hujan akhir, the latter rain. Hujan ini ada gunanya. Kenapa? Si tumbuhan yang tadinya bertunas dan sudah mekar itu butuh kelembapan sekali lagi supaya benar-benar panennya maksimal. Ini dikatakan hujan akhir. Sehingga panenlah mereka dengan hasil tanaman yang luar biasa. Nah sekarang saya ada pertanyaan. Pesan tadi ini, Tuhan mencurahkan hujan atas benih yang ditabur. Ini bicara hujan awal, hujan akhir. Hujan awal. Ya. Karena basi benih, ada benih, dan ada hujan yang dicurahkan. Itu yang bikin benih itu keluar tunas. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang jadi pesan Tuhan buat kita. Tuhan menjanjikan akan bertunasnya benih yang kita taburkan di ladang. Nanti saya akan jelaskan ladang ini berbicara apa. Nah, benih yang bertumbuh ini luar biasa. Kalau kita buka lagi ayat 23. Entah apapun ya, jenis tanamannya ya kalau konteks pada waktu itu. Hasil dari tanah itu akibat dari hujan dicurahkan dan benih itu bertunas, hasil dari tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Entahkah itu roti ada kaitannya dengan jenis tanaman gandum itu atau apapun, tetapi hasilnya itu akan membuahkan hasil yang berlimpah-limpah. Bahkan ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Artinya ada sebuah perluasan, ya hasil dari ketika hujan dicurahkan. Artinya ada sesuatu yang luar biasa, ya. Nah, namun jangan terburu-buru untuk membayangkan hasil yang diperoleh. Yes, ada tunas, ada hasil, ada panen, ada perluasan, ternak bisa makan berluas. Tapi puji Tuhan dengan itu semua. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah gini, udah nabur belum gitu maksudnya? Tapi jangan disalahpahami pesan ini ya. Pesan ini bukan untuk tujuan, ayo nabur uang, nanti kalian akan dapat uang berlipat kali ganda. Ya saya tadi udah sampaikan pagi ini, saya bukan tipe hamba Tuhan yang suka menggerakkan emosi orang untuk nabur uang. Enggak. Ini bukan bicara soal uang. Bukan itu inti pesannya. Tetapi adakah benih janji atau benih kebenaran yang kita udah pernah tabur? Karena apapun yang kita pernah tabur, percayalah Tuhan lagi bilang, Tuhan lagi curahkan suatu hujan untuk menumbuhkan benih-benih itu. Katakan amin. Nah pertanyaannya, oh iya. Atau jawabannya gini, yes. Banyak yang aku sudah tabur. Ada benih-benih yang aku sedang nantikan. Puji Tuhan dengan itu semua. Tetapi jangan sampai ini menjadi suatu teguran. Oh iya, kapan dia aku pernah nabur? Kapan dia ada kebenaran yang pernah aku sebarkan? Nah ini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi apa yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini minimal ada dua pada pagi hari ini menuju siang ini. Yang pertama adalah gini, bahwa benih yang pernah kita tabur akan mulai memunculkan hasilnya. Itu yang pertama, bahwa benih yang pernah kita tabur akan mulai memunculkan hasilnya. Ya. Yesaya 30 ayat 23 tadi ya. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Ya. Biarlah mindset kita jangan seperti mindset perjanjian lama yang tentang fisik, ya, tentang jasmani. Nabur jasmani itu jasmani, nanam pohon beneran atau nabur materi, terima materi. Tetapi mari kita juga memiliki mindset perjanjian baru bahwa ini sesuatu yang dahsyat. Kalau yang kita tabur adalah kebenaran, maka akan terjadi revival yang luar biasa, yang nilainya jauh melebihi segala materi apapun. Yang ngerti katakan amin.
Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini dikatakan bahwa melalui pesannya Tuhan sedang memberitahukan kepada kita bahwa benih itu adalah benih yang sudah ditabur di ladang. Ladang ternyata bahasa aslinya adamah, yang artinya tanah. A specific piece of land. Pokoknya ada benih yang ditabur di sebuah ladang. Sebuah tanah, di sebuah tanah yang subur, yang ketika hujan itu dicurahkan, tinggal nunggu tumbuhnya aja. Ya, pertanyaannya gini, udah nabur apa belum? Ya, karena apa? Ketika itu sudah ditabur, Anda tinggal nikmati aja, ya, sesuatu yang menuju sesuatu hasilnya. Jadi istilah pertaniannya itu sudah mulai bertunas loh, ya. Bahwa hujan yang dicurahkan tadi adalah hujan awal, betul. Di mana hujan awal itu adalah hujan yang dicurahkan untuk mengairi benih yang ditabur. Nah, benih itu yang Tuhan lagi ingatkan kita. Anda masih ingat gak? Atau pernah nabur gak? Atau memang selama ini Anda banyak menabur hal-hal yang dahsyat. Benih kebenaran untuk kepentingan kerajaan sorga. Ya. Dalam arti kata lain, kalau selama ini kita sudah menabur, Anda Bapak Ibu Saudara menaburkan benih yang baik di atas tanah yang subur, maka percayalah ada sesuatu yang luar biasa. Atau gini, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah menabur sesuatu dan kok seperti nggak ada hasilnya, kok menanti-nantikan, kok seperti nggak terjadi apa-apa. Tapi lewat pesannya ini, Tuhan katakan dia sedang mencurahkan hujan itu. Ada taburan yang ada tunas yang dimunculkan. Saya tadi pagi sempat sampaikan ada seorang hamba Tuhan namanya Michael Durham. Michael Durham ini adalah seorang penginjil. Dia berkeliling banyak ke Eropa Timur, ke daerah Rumania, ke daerah Moldova untuk memberitakan Injil. Artinya dia menabur kebenaran, menabur banyak kebenaran, menabur kabar sukacita untuk kepentingan kerajaan surga. Dia banyak melakukan doa-doa untuk supaya sesuatu yang luar biasa terjadi. Tetapi ada satu masa di mana dia ada di dalam keadaan yang sangat rendah. Rendah ini maksudnya dia merasakan seperti nggak ada hasil apa-apa. Seperti jerih lelah yang dia lakukan kok seperti nggak membuahkan apa-apa. Di dalam keadaan yang seperti itu dia tetap cari Tuhan dan Tuhan nyatakan, Tuhan bilang sama dia gini, apa yang kau lakukan gak pernah sia-sia. Lalu Tuhan kasih ayat sama dia. Ayatnya Yesaya 30, ayat 23. Di situ dikatakan, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dia boleh diingatkan bahwa kalau selama ini dia merasa kayak seperti tidak menghasilkan apa-apa, tapi Tuhan katakan gak pernah sia-sia. Katakan amin. Ada sesuatu yang tumbuh. Ada sesuatu yang bertunas. Yang mungkin kita gak sadari. Dia merasa doa-doa yang dia naikkan kayaknya gak terjadi perubahan apa-apa. Tuhan bilang gak pernah sia-sia. Beda kalau gak pernah melakukan apa-apa ya udah jangan kesal gitu. Tetapi kalau melakukan apa-apa kita boleh diingatkan sama seperti yang dialami oleh Michael Durham bahwa gak pernah sia-sia. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Dan Michael Durham begitu sukacita bahwa ketika Tuhan katakan apa yang kau lakukan gak pernah sia-sia. Dan ayat ini bukan saya ngambil dari kisah Michael Durham, tetapi ayat yang Tuhan berikan untuk saya sampaikan. Saya sempat carikan, ada sesuatu apa enggak orang-orang yang ngalami ayat ini, ternyata saya dapatkan Michael Durham ini. Artinya dia, wow. Dan dia baru melihat, artinya setelah dia memperhatikan ternyata ada pertumbuhan jemaat yang terjadi di Rumania. Ada pertumbuhan jemaat yang dia sampaikan kebenaran firman yang dia taburkan di wilayah-wilayah Eropa Timur. Ada sesuatu jawaban doa yang seringkali dia nggak perhatikan. Dari Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu tentang cara kerja Tuhan, mestinya ini yang membuat kita menjadi lebih semangat. Karena gini, janji hujan dicurahkan kita kan nggak tahu kapan. Iya kan? Memang sih tadi standar masyarakat di tanah Palestina sana kan memang ada musim yang udah tetap. Hujan itu bulan November, Oktober, November, nanti hujan akhir ada di bulan Maret, April. Tetapi gini, Tuhan kita kan nggak tergantung dengan siklus Bapak Ibu Saudara.
Ya, kalau dia mau nyatakan hari ini dia curahkan hujan, dia curahkan hujan hari ini. Itu udah hak prerogatifnya Tuhan. Yang dia menjadi pertanyaan adalah gini, seandainya kita baru menyadari, ya ampun selama ini aku nggak pernah menabur apa-apa, kan sayang banget kan. Karena gini, hujan itu bisa kapan aja Tuhan curahkan. Nah artinya gini, kalau selama ini Bapak Ibu Saudara nabur banyak hal, perkara-perkara yang luar biasa dari Tuhan, percayalah silakan menikmati segala tunas yang mulai bertumbuh itu. Ya, oke. Pesan ini Bapak Ibu Saudara sebetulnya pesan kabar sukacita, tetapi sekaligus juga menjadi sebuah kabar yang kurang enak, ya sekaligus teguran juga. Di satu sisi kita tahu Tuhan bisa bekerja tanpa terbatas oleh waktu dan musim. Tuhan bisa kapan aja mencurahkan, tetapi dengan kita tahu bahwa Tuhan bisa kapan aja mencurahkan, kadang-kadang menjadi teguran kan. Oh ya, aku akan melakukan lebih banyak lagi, menabur benih-benih kebenaran kepada banyak hal. Apa yang dilakukan Michael Durham? Memang sih, bukan artinya kita harus lakukan seperti Michael Durham. Ya puji Tuhan, artinya gini, Tuhan mau kita bisa taburkan di mana aja. Ya kalau bagian dia adalah Eropa Timur, bagian kita mungkin Eropa Barat, enggak. Bagian kita bisa di mana aja. Kita bisa tabur di lingkungan terdekat kita. Kita bisa tabur di anggota keluarga kita, minimal. Sekaligus menjadi pertanyaan buat kita, para pemimpin rumah tangga, para bapak-bapak. Sudahkah menabur kebenaran supaya anggota keluarga bertumbuh? Ini kan menjadi peringatan buat kita para pria, bukan kita, untuk para pria. Barangkali, oh iya, kalau Anda ingin istri, anak-anak Anda tumbuh, taburlah banyak-banyak kebenaran. Minta Tuhan apa yang harus aku sampaikan kepada anggota keluargaku. Yang ngerti katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika saya melihat cara kerja Tuhan lewat pesannya ini, dan Tuhan katakan apa yang benih yang ditabur akan mulai bertunas. Dan kita diingatkan bagaimana Michael Durham menabur benih-benih firman dan mulai bertumbuh. Dan Tuhan mau kita menabur benih firman mulai dari lingkungan terdekat juga bertumbuh. Saya menjadi sukacita karena saya merasa bahwa ada banyak pesan Tuhan yang saya terima dan kemudian saya bagikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Saya bisa membayangkan, saya sedang membayangkan ada pertumbuhan-pertumbuhan yang terjadi di antara jemaat Tuhan di tempat ini, katakan amin. Harusnya kan begitu. Tetapi gini, makanya gini, puji Tuhan ya amin, saya rindu semua mengalami pertumbuhan. Makanya gini Bapak Ibu Saudara, setiap pesan Tuhan, jangan kita nggak mau tahu gitu. Karena sayang kan, itu kan benih kan luar biasa. Katakan luar biasa. Karena gini, benih firman itu Tuhan mencipta langit dan bumi dengan kekuatan firman-Nya kan. Nah Tuhan kasih firman yang sama, ya meskipun dengan tema yang berbeda, tapi Tuhan dari mulut Tuhan kasihkan firman buat kita. Nah jangan firman itu kemudian lalu begitu aja. Apalagi kalau Tuhan bilang, hari ini aku curahkan hujan, maka firman yang terlewat itu udah gak jadi apa-apa. Tapi bersyukurlah buat Bapak Ibu yang selalu ngikuti dan selalu nangkap dan menghidupi setiap firman benih-benih itu. Maka mulai terjadi tunas, saya percaya. Itu baru yang Tuhan sampaikan di tempat ini. Belum yang secara pribadi Tuhan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan selama ini dihidupi meskipun belum tahu kapan penggenapannya. Saya mau sampaikan, percayalah. Anda menikmati hasilnya sendiri secara luar biasa. Wow. Oleh sebab itu makanya Bapak Ibu Saudara, setiap benih firman yang benar-benar ya benih firman yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan percayakan di tempat ini untuk disampaikan, itu pastikan jatuh di tanah yang subur. Karena firman Tuhan, kalau kita lihat perumpamaan tentang benih yang ditabur baik di Markus 4 maupun di Matius 13, itu kan ada kan benih yang ditabur itu ternyata bisa jatuh ke empat lokasi yang berbeda. Kan sayang. Ya, bisa jatuh kepada yang pertama apa? Ke pinggir jalan. Artinya gini, bukannya Tuhan nggak ngasih firman. Bukan Tuhannya pelit, Tuhan nggak pernah pelit. Tuhan selalu limpah kasih firman, kasih pesan sama kita. Tapi yang jadi masalah tuh benih itu jatuhnya kemana? Ada yang jatuh di pinggir jalan soalnya. Artinya gini, ketika pesan ini disampaikan, ada yang nggak memperhatikan. Ada yang lagi main game misalnya. Ada yang lagi ngoprek apa nggak tahu deh. Sehingga pesan itu lewat begitu aja kan.
Itu seperti firman yang jatuh di pinggir jalan. Kedengaran sih, lagi ada yang ngomong di depan. Tapi ada yang tidak mendengarkan. Kan sayang, Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari biasa kita nggak seperti hari Minggu dengar langsung gini. Tetapi minimal kita nangkep, oh apa sih jadi pesan Tuhan buat kita minggu ini. Karena gini, karena kita punya diberikan keleluasaan, kita mau tangkap atau mau enggak, itu adalah hak kebebasan yang Tuhan berikan buat kita. Tetapi alangkah sayangnya ketika Tuhan bilang, udah hujan dicurahkan, maka benih itu kan jatuh di pinggir jalan nggak jadi apa-apa. Jatuh di pinggir jalan, kemudian ada benih yang jatuh di tanah berbatu. Tanah berbatu ini tanah itu berbicara soal kondisi hati. Tanah berbatu adalah banyak batunya gitu. Banyak ganjelannya, kekecewaan, kepahitan, dendam, dan segala macam hal-hal yang gak penting-penting semuanya disimpan di dalam sehingga akibatnya firman itu kegencet. Benih itu gak tumbuh karena kebanyakan batu. Bapak Ibu Saudara, tanamlah benih di tengah barangkal. Yang banyak batu, bata, segala kaleng-seng dan segala macam. Coba perhatikan. Tumbuh gak itu benih? Kan gak tumbuh. Karena benih itu hanya tumbuh di tempat yang subur. Saya pernah sampaikan di beberapa hari yang lalu ketika pesan Tuhan minggu lalu. Kenapa janji Tuhan atas Yusuf setelah perjalanan 13 tahun. Sejak Yusuf terima di usia 17 tahun lewat mimpi bahwa Tuhan memilih dia suatu hari kelak menjadi seorang pemimpin, penguasa. Di mana saudara-saudara sujud menyembah termasuk orang tuanya sujud menyembahkan Yusuf. Wow, mau jadi apa aku ini? Hal yang luar biasa yang Tuhan, ini mimpi ilahi yang Tuhan taruhkan di hati Yusuf, di hidup Yusuf. Nah kalau Yusuf sepanjang 13 tahun dipenuhi dengan kekecewaan dan kemarahan dan dendam, gak akan jadi itu Yusuf. Karena benihnya keburu mati, kegencet segala batu-batu. Bayangkan, Yusuf sadar sekali bahwa waktu dia disuruh orang tuanya, ayahnya untuk mengecek keadaan kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan kambing domba. Tiba-tiba Yusuf kan dijeblosin ke sumur kering kan. Dan Yusuf tahu sekali siapa yang menjebloskan. Itu kakak-kakaknya semua. Rasanya kalau Yusuf mau dendam, orang mungkin bisa terima betapa perlakuan kakak-kakaknya atas Yusuf. Meskipun akhirnya ada satu kakak yang mengangkat dia dari sumur kering, tetapi dia melihat bahwa kakak-kakaknya itu kemudian menjualnya ke pedagang Midian. Dan Yusuf tahu dia dijual, dia diperlakukan sebagai budak belian. Dan kalau dia mau sakit hati, dia punya bahan untuk jadi sakit hati. Belum lagi kalau dia tahu dijualnya juga nggak mahal-mahal amat gitu, kita kan nggak catat itu. Tetapi dijual aja dia udah pedih, misalnya kalau dia mau pedih bisa jadi pedih. Belum diperlakukan di rumah Potifar sama istrinya mau diajak tidur, belum difitnah dan segala macam. Kalau dia mau dendam mungkin penuh dendam, mungkin hati Yusuf penuh batu, kerikil dan segala macam tek-tek bengek. Dan kalau dia memilih untuk dipenuhi oleh perkara-perkara seperti itu, Bapak Ibu Saudara, Yusuf gak akan pernah menjadi seorang pemimpin kedua di Mesir. Kenapa? Benihnya udah keburu mati. Tetapi yang luar biasa, Yusuf terus jaga hatinya untuk tetap subur supaya benih itu jadi sesuatu. Makanya waktu dia digoda sama istri Potifar kan, dia jaga itu benih. Kalau dia mau ladenin tidur sama istri Potifar, itu benih udah kepencet, udah hilang, udah hancur. Tapi dia jaga baik-baik. Oleh sebab itu hati-hati, godaan akan selalu ada. Tapi apa benih itu tetap kita jaga dan pelihara supaya tetap ada di tanah yang subur. Dan terbuktikan Yusuf 13 tahun kemudian dia baru mengerti. Wow, sesuatu yang luar biasa. Benih itu bertunas bahkan panen luar biasa. Nah tapi Tuhan juga mau supaya benih itu juga jangan jatuh di tanah yang bersemak duri. Semak duri dikatakan di Alkitab adalah tipu daya kekayaan. Nah, dapat apa sih aku bertekun tiap hari? Orang lain mah dapat kekayaan. Oh, Bapak Ibu Saudara, jangan pikir sia-sia di dalam Kristus. Katakan amin. Karena benih itu jauh melebihi segala uang, materi dan kekayaan. Karena apa? Tuhan mencipta langit dan bumi dengan firman-Nya. Ada orang yang menyibukkan diri dengan kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Hidup di tengah kekhawatiran itu apa? Firman itu menjadi terhimpit dan tidak menjadi apa-apa. Padahal dengan kekuatan firman ini bisa jadi sesuatu apa saja yang luar biasa. Sangat sayang sekali, tapi Tuhan mau firman itu jatuh. Benih itu jatuh di tanah yang
subur, di tanah yang baik. Dan kita pelihara itu. Ya. Entahkah itu dapat pesan dari tempat ini atau secara pribadi Tuhan nyatakan waktu atau Bapak Ibu Saudara membangun hubungan sama Tuhan dan terima janji Tuhan. Percayalah, pelihara itu. Karena dalam masanya itu akan tumbuh, itu akan bertunas, itu akan menghasilkan sesuatu sama seperti ketika Abraham dan Sarah. Kalau ikuti pesan Tuhan yang minggu lalu, mereka nggak tahu persis kapan itu janji itu digenapikan. Yang mereka lihat, ya ampun, udah makin tua, udah makin keriput, mati hayatnya udah semakin lama. Yang mana nggak mungkin, tetapi waktu mereka terus pelihara itu, tetap mempercayai meskipun gak mudah. Di dalam Roma 8, di situ dikatakan meskipun gak ada dasar untuk percaya, tapi Abraham percaya juga. Dia tetap percaya. Maka apa yang terjadi? Ada satu masa di mana benih itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Maka pesan Tuhan minggu lalu, mengandunglah Sarah. Dan kemudian dia melahirkan anak yang diberikan nama Ishak. Wow. Artinya apa yang Tuhan janjikan, Tuhan bertanggung jawab untuk menggenapkannya. Katakan amin. Yang jadi masalah, Tuhan gak pernah berlama-lama. Yang jadi masalah adalah mungkin pihak orang percayanya yang berlama-lama atau melepaskan benih itu. Dan membiarkan benih itu terhimpit. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Yang pertama adalah, ini harus kita pahami bahwa benih yang pernah kita tabur akan mulai memunculkan hasilnya kalau memang pernah menabur benih. Oleh sebab itu jangan segan-segan terus tabur kebenaran. Ada sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan pelihara kalau memang Tuhan janji karena itu benih yang juga ditaburkan pada kita. Nah yang kedua bahwa kita bisa ikut ambil bagian agar hujan dicurahkan. Memang hujan dicurahkan itu haknya Tuhan. Dan kapan itu dicurahkan itu maunya Tuhan. Kapan hujan awal itu maunya Tuhan. Kapan hujan akhir itu maunya Tuhan. Tetapi kita boleh diingatkan bahwa kita bisa ikut ambil bagian agar hujan dicurahkan. Karena nanti saya akan sampaikan ayatnya. Di Alkitab ada peristiwa-peristiwa di mana ada hujan terjadi. Memang Tuhan yang membuat hujan itu turun. Tetapi itu terjadi ketika ada ikut ambil bagian Elia. Lewat doa-doa yang gak lelah. Ketika dia berdoa, dia mencoba, dia menyuruh bujangnya naik ke bukit dan dia melihat paling juga ada awan sebesar telapak tangan. Dan lapor kepada Elia, Elia doa lagi. Dan cara Elia doa itu kan unik ya, dia memasukkan kepalanya ke antara dua lututnya. Bapak Ibu Saudara kira-kira bisa nggak ya masukin kepala di dua lutut kalau nggak lentur-lentur amat. Tetapi itu katanya posisi orang melahirkan. Jadi doa yang dinaikkan oleh Elia itu adalah doa yang sungguh-sungguh. Mungkin gak mudah, mungkin perjuangan. Tetapi gak pernah sia-sia kan. Pada kali yang ketujuh, ada awan mendung yang siap untuk mencurahkan hujannya. Artinya gini, betul Tuhan yang memberikan hujan. Tetapi Tuhan melibatkan manusia ya, yang ngerti tentang rencana kerajaan surga. Karena hujan yang dicurahkan itu adalah maksud Tuhan untuk negeri Israel pada waktu itu. Ya. Terus kemudian di kitab Wahyu tadi saya sampaikan juga. Ada andil orang-orang percaya yang lewat doa-doa, penyembahan yang dinaikkan itu ada di kitab Wahyu. Ada doa-doa, ada permohonan-permohonan yang tidak henti-henti, ada air mata yang dinaikkan. Dan di atas ada wadah dikatakan pendupaan yang kemudian terisi penuh. Dan kemudian ada masa kemudian itu dicurahkan ke bumi menjadi sebuah perkara yang dahsyat yang dicurahkan atas bumi berupa dentuman halilintar yang dahsyat atas apa yang Tuhan mau lakukan. Diawali ketika ada tangisan-tangisan dan doa-doa yang dinaikkan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu kapan hujan dicurahkan, tetapi kita bisa ikut ambil bagian di dalamnya. Yesaya 30 ayat 23. Di situ dikatakan, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang ditabur. Perhatikan kalimat pertama, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Ada kalimat lalu Tuhan, berarti ada tindakan pendahuluan sebelum ayat 23. Nah ternyata ini yang menggerakkan Tuhan untuk memberi hujan bagi benih. Karena apa? Dia menantikan saat di mana umatnya berseru kepadanya. Kita lihat ayat 19. Jadi Tuhan yang
rindu untuk menanti-nantikan kapan waktunya. Dan Tuhan menantikan waktu umatnya untuk betul-betul berseru sama Tuhan. Ayat 19. Dan ini hal-hal ini, ayat 19, 20, 21, 22 yang menggerakkan Tuhan. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau apa? Berseru-seru. Salah satu faktor di mana Tuhan melakukan, lalu Tuhan mencurahkan hujan adalah apabila engkau berseru-seru. Berseru sama siapa? Nah, jangan salah berseru sama Tuhan. Ya. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air sebah sedikit, mungkin kita dalam satu situasi yang belum terlalu nyaman, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia. Ketika ada mata yang mulai tertuju dan terarah kepada Tuhan. Ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu, inilah jalan. Berjalanlah mengikutinya entah kamu menganan atau mengiri. Artinya gini, ketika kita mulai memfokuskan telinga kita kepada tuntunan Tuhan. Tuhan nggak pelit dengan pesannya, Tuhan kasih arahan. Dan bagian kita adalah yuk ikuti langkahnya. Apa yang Tuhan kehendaki, ikuti aja. Kalau Tuhan nyuruh gini, Pak tapi kan gak ada hubungan dengan masalahku. Mungkin gak ada hubungannya. Tapi bagian kita adalah, kalau Tuhan menghendaki ini, udah lakukan aja. Dan kemudian ayat 22. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disebut dengan perak, yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Ini kan yang Tuhan wanti-wanti kepada bangsa Israel dulu, jangan menyembah berhala. Jangan main dengan kuasa-kuasa kegelapan, jangan dengan arwah-arwah dan segala macam hal yang Tuhan benci banget. Dan mereka kan bandel kan, akhirnya kan dibuang ke pembuangan. Dan Tuhan menantikan saat di mana mereka benar-benar satu irama dengan Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan gak suka, dia juga gak suka. Apa yang Tuhan sembah, umat Tuhan juga ikut sembah. Apa yang Tuhan suka, umat Tuhan suka. Nah inilah masa ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Untuk status selera dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami masa-masa pacaran kan. Kan waktu awal kenal kan, masa sehingga kepengen tahu pasangannya suka apa dan apa yang dia gak suka. Apa hari ini masih sengaja, gue tahu dia gak suka ini, gue lakukan yang dia gak suka gitu ya. Saya gak tahu ya. Tapi kalau sama Tuhan, sama siapa juga gak boleh begitu. Sama Tuhan apalagi. Kalau kita tahu Tuhan benci itu, maka kita harus punya satu selaras sama Tuhan. Kita benci itu. Maka ayat 23 Bapak Ibu. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan. Memang kapan Tuhan mau mencurahkan hujan gimana Tuhan. Dan Tuhan sudah nyatakan bahwa Tuhan sedang mencurahkan hujan itu. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang paling enggak secara langsung gak langsung. Atau secara gak langsung menjadi orang-orang yang turut ambil bagian. Supaya hujan itu dicurahkan atas kita. Dan oke, saya gak mau berlama-lama. Apapun benihnya Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita terima dari Tuhan. Mungkin apa yang pernah kita tabur. Kalau benar itu yang pernah kita lakukan dan kita merasa mungkin seperti nggak ada hasil apa-apa. Saya mau katakan pesan Tuhan bilang, benih itu mulai bertunas, katakan amin. Mulai menghasilkan sesuatu. Tapi seandainya kita baru disadarkan, oh iya aku gak pernah menantikan apa-apa, aku gak pernah nabur apa-apa. Kita belajar sesuatu, mari lakukan itu, tabur kebenaran. Terima dan simpan baik-baik di tanah yang subur. Setiap benih pesan yang Tuhan, itu akan menjadikan kita sesuatu yang luar biasa. Yang ngerti katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus, tapi mari kita berdoa terlebih dulu sama Tuhan. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk pesan-Mu ya Bapa. Betapa inilah masa di mana Tuhan sampaikan ada hujan yang Engkau sedang curahkan untuk membasahi benih yang kami tabur di atas tanah yang subur. Kami bersuka cita karena ini masa penggenapan itu sedang Engkau lakukan. Terima kasih Tuhan. Tapi kami juga menyadari bahwa pesan ini sekaligus juga mungkin menegur. Dan mungkin sekiranya ada dari antara kami yang mungkin gak pernah menabur kebenaran apa-apa. Mungkin gak pernah menantikan pesan sehingga disimpan di atas tanah di dalam tanah yang subur. Sehingga ketika hujan dicurahkan pun gak terjadi apa-apa. Tapi biarlah kami belajar sesuatu Tuhan. Di tempat ini kami limpah dengan pesan-Mu, dengan perkataan-Mu ya Bapa.
Engkau tidak pernah mau berlambat-lambat, Engkau tidak pernah pelit akan kebenaran-Mu, akan janji-Mu Tuhan. Biarlah dari pihak kami menjadi orang-orang yang senantiasa menanggapi setiap pesan dan perkataan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih. Biarlah kami menjadi orang yang tidak ignorant. Kami menjadi orang-orang yang mau cepat tanggap. Kami mau menjadi orang-orang yang mata kami terus tertuju kepadamu. Kami mau menjadi orang-orang yang terus berseru kepada Engkau. Kami mau menjadi orang-orang yang mau mengikuti setiap langkah dan arahan. Ketika Engkau suruh ke kanan, kami ke kanan. Engkau suruh ke kiri, kami ke kiri. Dan kami mau menjadi orang-orang yang tahu mana yang Tuhan suka dan mana yang Tuhan gak suka. Bapak, terima kasih untuk hujan yang Tuhan curahkan. Sesuatu yang bernilai luar biasa karena dia berbicara soal kebenaran, soal perkataan-Mu. Terima kasih Bapak. Segala pujian hanya bagi Yesus. Setiap kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdamai dengan sesama. Di samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara ada suami, ada istri. Mari berdamai. Mungkin ada anak, mungkin anaknya lagi pada sekolah minggu. Mungkin ada orang tua, mungkin ada siapapun. Mari kita berdamai. Saya sebagai gembala juga saya minta maaf mungkin dari perkataan dan tindakan saya mungkin melukai Bapak Ibu Saudara. Ya. Dengan rekan-rekan pengerja dan lain-lain Bapak Ibu Saudara. Mari kita sebentar masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sudah dibagikan roti dan anggur. Ya, bagi yang belum dibaptis selam mohon untuk tidak ambil bagian dulu dalam perjamuan kudus ini. Tuhan bilang lewat firman-Nya, lakukan perjamuan kudus ini untuk mengingat akan Dia. Kita cek kondisi hati kita. Adakah kita hari-hari kita sangsi sama Tuhan? Apakah kita ragu bahwa Dia satu-satunya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dan Raja di atas segala raja dalam kehidupan kita? Gak ada kebenaran lain, gak ada kitab suci lain yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau engkau yakin itu, boleh ikut ambil perjamuan kudus. Mari kita bersyukur kalau kita ada hari ini. Karena karya Kristus yang luar biasa di kayu salib, Dia Tuhan yang rela melepaskan kealahannya turun ke dunia, mengambil rupa manusia, didera, disiksa, mati, disalibkan dan mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Semua dilakukan supaya kita ditebus menjadi orang merdeka, kembali kepada rencana Tuhan yang semula, mengapa kita diciptakan menurut dan gambar dan rupa Tuhan. Karena Tuhan punya rencana dahsyat atas hidup setiap kita untuk menjadi perwakilan sorga di bumi ini Tuhan. Bapak terima kasih Yesus untuk rencanamu yang dahsyat dan rencanamu gak pernah gagal. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah ku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Demikian pula Ia mengambil cawan, mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin, mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pesanmu, terima kasih untuk janjimu. Terima kasih untuk apa yang Tuhan berikan buat kami di hari-hari kemarin. Dan biarlah kami terima benih janjimu Tuhan. Mungkin ada janji yang lama belum digenapi. Seperti mungkin janjimu kepada Abraham dan Sarah. Tetapi bukan artinya janji itu tidak digenapi. Karena apa yang Tuhan janjikan, Engkau bertanggung jawab untuk menggenapinya. Dan terima kasih untuk hujan yang Tuhan curahkan. Bahwa janji itu mulai menghasilkan tunas. Dan mulai terjadi pertumbuhan. Dan kami percaya ada masa penuaian. Ada masa panen yang luar biasa Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita. Kami bersyukur. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Rama-Ramaso, ya Rabase, Dalammu, ya Rababatakaya, Irekamataka Nasekere, Irakamataka Raso. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Rambo, biarlah di hati ini terus kami pelihara subur, tanah yang gembur, supaya setiap benih firman yang kami terima itu terus bertumbuh menghasilkan sesuatu. Hikadamu, haleluya. Mari kita naikkan syukur kita. Ada kuasa dalam ucapan syukur, ada perlipat ganda dalam ucapan syukur. Oh haleluya. Sekemataka naseke bere 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 bala 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 bala. Irakamataka naseke bere bere bala bala shakana. Irakamataka bala 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 bala. Iramo. Oh irakama ishike merase. Irakamataka nase. Irakamataka bala 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 bala. Iramo. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, waktu yang ada saat ini mungkin tidak terlalu lama. Mari kita bangun keterhubungan sama Tuhan. Mari kita arahkan pandangan kita sama Tuhan. Mari kita berseru sembah, naikkan syukur kita. Karena prinsip hujan dicurahkan adalah ketika ada awan yang terkumpul, uap-uap air yang terkumpul di atas menjadi sebuah awan. Semakin banyak yang dinaikkan dari bumi, semakin awan itu menjadi berat, menjadi kelam, dan hujan dicurahkan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang berseru, orang-orang yang menyembah Tuhan, orang yang menaikkan perkara-perkara ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekena masih karamatu. Irakamata kaya bala 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 bala. Irakamata bala 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 bala. Sekena bala 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 bala. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, sakama sekena baso pro bontaka rabasu. Irakamata kaya bala 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 bala. Mari terima pengurapan yang baru, terima kekuatan. Ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat setiap masing-masing kita. Karena untuk apa kita diselamatkan? Tuhan mau kita jadi perwakilan surga di bumi, dan Tuhan mampukan dia dengan memberikan pengurapan. Tuhan mencurahkan, memberikan rohnya dalam kita, dan Tuhan mau kita menangkap itu. Terima kasih Tuhan. Horaka mata kaya bala 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 bala. Ireka bede 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 bala 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 bala. Iraba bala 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 bala. Sekere bala mata kaya. Iraka taka sekere mata kaya bala sekere. Irama hata kaya nase. Iraka mahata kaya bala 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 bala. Mari terima kesegaran yang baru, aliran-aliran air sejuk dicurahkan, memberikan kekuatan yang baru. Mungkin ada di antara kita yang lelah, mari terima kekuatan yang baru. Oh rakamahaseke merata kaya rabosokorobo. Mungkin ada di antara kita yang tawar hati, mari disegarkan kembali. Firman Tuhan menjamah. Oh nafseke meta kaya nase. Haleluya, haleluya, haleluya. Rakamahata kaya raseke miramaso. Irakamahata kaya ramase. Irakamahata kaseke. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku.
kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Firman yang disampaikan tidak kembali kepadamu sia-sia, melainkan melaksanakan apa yang kau kehendaki dan berhasil dalam apa yang kau suruhkan. Kami percaya ada tunas-tunas yang bertumbuhan ketika engkau mencurahkan hujan-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyadari sebagai manusia kami dengan segala kelemahannya, tetapi ketika kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus, ada kekuatan yang baru. Bahkan kami percaya mungkin ada di antara kami yang datang dengan keletihan, terima kekuatan yang baru. Yang datang dengan sakit penyakit, terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, segala pujian, segala hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Yesus. Setiap kita yang percaya menerima, sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara ke dalam Yesus Kristus, kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dan beda sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara.